Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, dan damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya senantiasa menopang kehidupan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di video saya minggu yang lalu, saya sudah membahas tentang macam-macam terang yang muncul dari seorang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Dan di dalam video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Ketika kita berada di dalam suatu ruangan yang gelap, di saat itu yang paling kita butuhkan adalah terang. Di saat itu kita tidak membutuhkan yang lain selain dari terang yang akan mengusir kegelapan itu pergi. Karena kegelapan yang kita rasakan lebih menyiksa daripada hal lain yang kita rasakan saat kita berada di dalam ruangan yang gelap. Dan sedikit terang saja itu sudah memberikan ketenangan, kekuatan, pengharapan bagi kita. Nah, demikian juga saudara-saudara yang Tuhan kasihi dengan dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang sedang jatuh, yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan mengutus saudara dan saya untuk berada di dalam dunia ini. Bukan supaya kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi Tuhan mau bahwa di dalam dunia yang gelap ini, saudara dan saya memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Manusia yang sedang berada di dalam kegelapan sangat membutuhkan dan sangat menantikan kehadiran terang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang, saudara-saudara yang Tuhan kasihi? Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini? Saudara, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi terang di dalam dunia ini. Dan apa saja 5 hal itu? Saudara, di dalam bahasa Inggris kata terang itu adalah light, ya. Kata terang itu adalah light, L I G H T. Nah, saya akan menguraikan 5 kata ini, terang ini, di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada 5 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi terang. Yang pertama adalah huruf R, yaitu lakukanlah firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang itu bertentangan dengan gelap. Terang memberikan pengharapan, gelap memberikan ketakutan. Terang mewakili Tuhan, gelap mewakili kuasa kegelapan. Dan saudara dan saya adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Kita berbeda dengan dunia, dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, nilai-nilai kerajaan terang, berbeda dengan nilai-nilai kerajaan dunia. Kita hanya akan menjadi terang ketika hidup kita dikuasai oleh nilai-nilai kerajaan terang. Saya percaya setiap kita yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hampir setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam seminggu paling tidak kita mendengarkan firman Tuhan sebanyak 3 kali. Yaitu ketika kita mengikuti ibadah umum hari Minggu,
persekutuan doa di tengah minggu, lalu kemudian ada persekutuan komisi di gereja kita, bahkan ada doa-doa yang lain. Dan saudara-saudara, hampir setiap hari boleh dikatakan ya, kalau kita rajin membaca firman di rumah, maka hampir setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan firman yang kita telah dengarkan setiap harinya? Ketika kita berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepadamu, apakah kita menuruti kata firman Tuhan tersebut? Atau kita tidak peduli? Dan ketika Tuhan berkata, jangan memandang muka di dalam hidupmu, artinya jangan memandang kaya dan miskin, jangan menghina orang miskin, dan juga jangan menjilat atau menyanjung orang kaya. Apakah kita menerapkan firman Tuhan itu, atau justru kita melakukan yang sebaliknya? Dan tentu masih banyak lagi nasihat-nasihat firman Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan ya, yang diberikan oleh Tuhan firman-Nya kepada kita. Tetapi kita harus melakukan firman itu, baru kita bisa menjadi terang. Ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, benar-benar kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Ketika Tuhan berkata, berdoa buat orang yang mengkhianatimu, orang yang mencelakakanmu, orang yang melukaimu. Nah, ketika kita mendoakan, ketika saudara dan saya melakukan firman Allah itu, kita baru bisa menjadi terang. Nah, saudara, melalui perbuatan kita, ya, seperti dikatakan di ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui perbuatan baik kita, orang-orang akan tahu siapa kita. Melalui perbuatan kita, Tuhan akan dimuliakan. Melalui perbuatan kita yang baik, kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Nah, saudara, itu yang pertama, yaitu huruf L, lakukan firman-Nya. Yang kedua adalah I, investasikan waktu kita untuk membangun relasi dengan orang lain. Jika kita ingin menjadi terang dan memenangkan jiwa bagi Kristus, maka kita perlu menyediakan waktu untuk membangun relasi dengan orang lain. Jadilah terang bagi Tuhan dengan bersahabat dengan siapapun. Jangan ada ruang di dalam hati kita untuk membeda-bedakan manusia, karena semua manusia sama di hadapan Tuhan. Di sekitar kita ada orang kaya, ada orang yang berpendidikan, ada orang yang terpelajar, tapi juga di tengah-tengah kita ada orang yang sederhana, ada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang yang tidak terpelajar. Dan di saat itulah, saudara, kalau kita ingin menjadi terang kemuliaan Tuhan, maka kita harus bisa memperlakukan semua orang sama di hadapan Tuhan. Tidak membeda-bedakan kaya dan miskin. Saudara, kita tentu tidak bisa menjadi terang jikalau kita membeda-bedakan atau ada ruang di dalam hati kita yang membeda-bedakan orang lain. Saudara, investasikan waktu kita untuk membangun relasi dengan siapapun, bersahabat dengan siapapun. Terang hanya akan bersaksi, terang hanya akan berfungsi jika ia ada dan hadir di dalam kegelapan itu. Yang ketiga adalah G, huruf G. G adalah gunakan semua sumber yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, pakailah semua yang kita miliki atau semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, dan pakailah kelebihan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita diberikan karunia rohani oleh Tuhan, dan pakailah karunia rohani itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kekayaan materi, dan pakailah materi kita untuk kemuliaan Tuhan. Bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Pancarkan terang Tuhan melalui semua sumber yang Tuhan percayakan
kepada kita. Dan yang keempat adalah huruf H. Hindarkan diri dari suka menghakimi orang lain. Kita akan memancarkan terang Kristus jika kita menghindari perilaku yang suka menghakimi orang lain. Kita harus membedakan antara mengkritik dengan menghakimi. Mengkritik kesalahan tentu saja sah-sah bagi kita. Tetapi saudara, ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan antara mengkritik sama menghakimi. Dan memberikan kritik pun harus dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasih, berapa banyak atau betapa banyak orang Kristen memberikan kritik bukan karena motivasi kasih, bukan karena motivasi yang benar, tetapi karena benci, tidak suka, dan ingin menjatuhkan, dan bukan dengan cara-cara yang benar, tapi dengan cara-cara yang kasar. Saudara, memberikan kritik bisa dengan cara yang benar, dan itu tergantung kepada pilihan setiap kita. Sementara saudara, sikap menghakimi adalah satu sikap ingin menjadi hakim atas hidup orang lain. Dan orang yang suka menghakimi biasanya adalah orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling segalanya. Sementara itu dia menganggap orang lain salah, tidak sepaham dengan dia. Nah, orang-orang yang suka menghakimi ada orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, tapi orang lain salah. Dan perhatikanlah betapa sering saudara kita menjadi hakim yang menghakimi sesama kita. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah menghakimi. Jikalau kita melihat saudara kita yang sedang bermasalah, doakanlah mereka. Tidak perlu menghakimi, apalagi mengumbar kesalahan mereka supaya orang lain tahu. Kita harus belajar untuk tidak cepat menghakimi hidup orang lain, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Kita hanya tahu bagian luarnya saja, sementara kita tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Belajarlah menjadi bijak dan tidak cepat memberikan penghakiman kepada orang lain. Jikalau kita ingin menjadi saksi, menjadi terang Tuhan, maka kita harus menghindari sikap yang menghakimi sesama kita. Lalu yang terakhir adalah huruf T, yaitu tinggalkan masa lalu yang tidak menyenangkan hati kita. Tinggalkan masa lalu yang tidak menyenangkan hati kita. Setiap kita pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Bahkan ada sebagian orang yang tidak bisa move on dari masa lalu mereka. Pengalaman hidup yang menyakitkan dan melukai mereka terus mereka bawa sampai hari ini, sehingga mempengaruhi hidup mereka hari ini. Mereka tidak berani move on, mereka dikuasai oleh kepahitan, mereka dikuasai oleh sakit hati, mereka dikuasai oleh rasa dendam, mereka hidup di dalam kebencian, dan mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka trauma dengan masa lalu yang menghantui mereka. Nah, jikalau saudara ada hidup di dalam ikatan-ikatan masa lalu, maka kita tidak akan bisa menjadi terang Kristus, terang yang memancarkan kemuliaan Kristus. Dan jikalau kita ingin menjadi terang, maka kita harus berani meninggalkan masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Kita harus sadar bahwa jika kita membiarkan masa lalu yang pahit menghantui hidup kita hari ini, maka rasanya akan sulit bagi kita untuk memancarkan terang Kristus. Jikalau kita membiarkan ketakutan menguasai hidup kita, maka rasanya sulit bagi kita untuk menjadi terang yang menyinari kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara, apalagi di zaman sekarang ini, kondisi dunia hari ini tidak semakin baik. Banyak orang hidup di dalam ketakutan dan merasa putus asa melihat arah dunia ini. Dan disinilah fungsi kita sebagai orang percaya, menjadi terang, yaitu membawa harapan bagi orang-orang yang hidup di dalam ketakutan dan putus asa. Dan itulah fungsi kita, terang, memberikan harapan,
terang memberikan sukacita, terang membawa damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau meninggalkan masa lalu yang menyakiti kita? Atau kita mau tinggalkan? Karena jikalau kita tinggalkan semua itu, maka kita baru bisa menjadi terang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sudah mendengar bagaimana menjadi terang. Dan biarlah 5 hal yang kami harus lakukan agar kami menjadi terang, boleh sungguh-sungguh kami terapkan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu menopang mereka, Kasih-Mu menyertai dan membimbing kehidupan mereka, supaya mereka menjadi terang Kristus dan memancarkan terang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.